Capek, tanya Rehan penuh perhatian. Hehe, agaknya gitu om. Ini pertama kalinya Anggi naik motor jarak jauh. Rehan mengangguk. Dia membuka helm Anggi lalu meletakkan helm itu di atas motor. Kalau begitu kita harus lebih sering jalan-jalan pakai motor. Lama-lama juga pasti terbiasa. Kita pulang naik motor lagi ya. Anggi suka, ucap Anggi dengan mata berbinar. Rehan mengangguk kembali. Iya, sekarang masuklah, ibu pasti sudah menunggu, ujar Rehan mengusap puncak kepala sang istri. Tanpa berpikir panjang, Anggi langsung berlari membuat Rehan kembali menyunggingkan senyum. Dasar boncel. Anggi masuk sembari mengucapkan salam. Dia tidak mengetuk pintu karena dia sudah tidak sabar untuk bertemu keluarganya. Kau, Anggi bergumam sembari menunjuk wanita yang kini sedang duduk di depan kedua orang tuanya. Dita, ngapain kamu di sini? Tanya Anggi keheranan. Dita hanya tersenyum menampakkan deretan gigi putihnya. Kamu sudah datang nak, ibu kangen banget. Ana memeluk Anggi. Anggi membalas pelukan Ana, namun dia agak kurang fokus karena dia masih bingung dengan keberadaan Dita. Assalamualaikum, ucap Rehan masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jauh semua orang. Andi menghampiri Rehan lalu memeluk menantunya sebentar. Capek anak? Ayo duduk dulu. Ayah dan ibu sudah memasak banyak untuk kalian. Jam berapa dari sana? Macet nggak? Rehan menjadi bingung mendapat pertanyaan beruntun seperti itu. Dia masih tersenyum dengan wajah kikuk. Ayah gitu ya. Anggi belum dipeluk loh. Ayah udah nggak sayang lagi sama Anggi. Udah ada anak baru. Ya udah, kalau gitu Anggi pergi saja lagi. Ibu Anjani sama Ayah Jaya lebih sayang sama Anggi. Anggi menatap Andi sembari mengerutkan bibirnya kesal. Andi terkekeh. Dia berjalan mendekati Anggi lalu memeluk putrinya lama. Putri ayah merajuk ya. Jangan manyun gitu dong. Nanti nggak cantik lagi. Anggi kan anak ayah yang paling ayah sayang. Duduk yuk. Enggak. Anggi mau marah yang lama-lama sama ayah. Anggi melengus pergi meninggalkan semua orang. Andi dan Ana juga Rehan hanya bisa tersenyum melihat tingkah orang yang mereka sayangi. Nak, pergilah. Kau tahu kan kamar Anggi yang mana? Ibu tahu dia masih kekanakan, tapi kalau nggak ada yang bujuk dia pasti nggak akan kembali turun. Rehan mengangguk pergi setelah memeluk Ana. Dia juga sangat kegerahan dan ingin membuka pakaiannya yang dia pakai saat ini. Dita menatap keluarga itu dengan mata berkaca-kaca. Sesekali dia mengusap sudut matanya yang berair. Ana mengerutkan kening melihat wajah sedih Dita. Flashback on. Waalaikumsalam, jawab Ana sembari memutar handle pintu. Ibu, kalian. Haris ini siapa? Tanya Ana to the point. Haris menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Halo tante, saya Dita, calon masa depan putra tante. Ana langsung melotot menatap Haris. Haris dengan cepat mengibaskan tangannya dengan wajah yang menggugup. Kenapa gadis ini sangat suka berbicara omong kosong? Setelah memintanya untuk ikut ke Bandung karena ingin kabur dari orang tuanya, Dita malah membalasnya dengan hal seperti ini. Habislah dia jika kedua orang tuanya sudah paham. Siapa bu? Andi muncul dari balik punggung Ana. Ayah? Ucapan ayah diijabah Allah. Anak kita pulang bawa mantu ya? Dia cantik kan? Ana yang semula menunjukkan wajah kaget kini malah berbinar dengan wajah berseri-seri. Ayo nak masuk. Ana menarik tangan Dita, membawa gadis itu masuk ke rumahnya, meninggalkan Haris dan Andi yang masih mematung di ambang pintu. Beberapa menit kemudian Ana duduk di depan Dita sembari menatap Dita lekat. Kamu asal mana nak? Kelahiran tahun berapa? Ibu juga punya anak perempuan. Ya seusialah sama kamu kayaknya. Dita tersenyum. Saya teman sekelas Anggi tante, jawab Dita semakin membuat Ana heboh. Ayah lihat, ternyata ini teman putri kita. Tolong matikan kompor ya, ibu mau ngobrol banyak sama calon menantu ibu. Andi dan Haris saling pandang. Haris menggelengkan kepalanya berusaha untuk mengatakan jika Dita itu bukan siapa-siapa untuknya. Dia hanya terpaksa membawa gadis itu karena kasihan. Dita bilang kalau Haris tidak membawanya pergi dia akan bunuh diri. Ya mau tidak mau Haris membawa Dita pulang meski dengan perasaan tak karuan. Kamu udah lama kenal sama Anggi? Dita mengangguk. Dia mengambil jus buah yang Ana sodorkan padanya. Sudah tante, Anggi baik. Jadi Dita nyaman temenan sama anak tante. Tante Dita bolehkan tinggal di sini. Dita kan mau nikah sama Kak Haris. Dita nggak mau pulang tante. Dita mohon jangan usir Dita ya.
Dita janji Dita bakal jadi anak baik, Dita bakal bantu tante ngurus rumah, Dita bisa masak kok tante, nyuci juga bisa. Ana tersenyum, tangannya terulur mengusap wajah Dita lembut. Bagaimana dengan orang tuamu nak? Kalian itu kan belum menikah, pemali kalau kalian sering-sering bersama seperti ini. Kalau gitu nikahin Dita sama Kak Haris sekarang tante. Tapi jangan usir Dita. Haris membulatkan matanya, sementara Andi dia tertawa mendengar kata-kata Dita yang menurutnya sangat berani. Anak zaman sekarang memang sudah tak seperti anak zaman dulu. Kenapa main nikah-nikah aja? Haris nggak setuju, protes Haris tidak terima. Tapi ibu sama ayah setuju, iya kan ya? Andi menyenggol bahu Haris, iya setujulah kalau ayah. Haris menurunkan bahu lesu, ayah ibu kalian ini keterlaluan. Flashback up, kenapa nak? Apa ada yang mengganggu perasaanmu? Bilang sama ibu. Apa karena Haris bilang dia tidak mau menikahimu? Kamu jangan khawatir, ibu pasti akan membuat anak itu bertekuk lutut padamu. Ana menunjuk wajah Haris sembari menatapnya tajam. Dita tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Dia berdiri memeluk Ana seolah-olah dia sedang memeluk ibunya sendiri. Ibu, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Tanya Dita dengan suara lirih. Ana mengangguk. Tentu saja, panggil aku ibu dan panggil suamiku ayah. Kamu mau jadi anak ibu kan? Mulai sekarang kita adalah keluarga. Haris memutar bola matanya. Dia menunduk lalu membenturkan keningnya ke meja terus-menerus. Astagfirullah, cobaan apa lagi ini? Kenapa mereka memperlakukan aku seolah-olah aku tidak ada? Gadis itu, ayah dan ibu, kenapa mereka tega melakukan ini padaku? Kamu bicara apa Haris? Kamu sudah dewasa. Kamu sudah bawa anak orang jauh-jauh, tanggung jawab. Nikahi dia, setelah itu ibu dan ayah akan merawatnya. Ayah, Haris menatap Andi dengan wajah putus asa. Sementara Dita dan Ana mereka tertawa melihat wajah frustasi Haris. Rehan tersenyum melihat Anggi duduk di tepian ranjang dengan bibir yang mengerucut. Gadis itu masih mengenakan pakaian yang tadi. Itu artinya suasana hatinya masih kurang baik. Rehan berjalan masuk ke dalam kamar, membuka wear pack yang dia kenakan. Dia mengambil sebuah celana berbahan katun dan mengenakan kaos berkerah yang sangat pas di tubuhnya. Setelah selesai dengan pakaiannya, dia kembali memilih pakaian untuk sang istri. Langkahnya terhenti tepat di depan Anggi. Bi, ganti baju dulu pakaiannya yuk, nanti kamu kegerahan. Lagi pula kita kan harus ke bawah lagi, ibu sama ayah masih nunggu itu. Anggi bergeming, dia masih marah. Anggi malah memalingkan wajahnya untuk menatap sang suami. Rehan tidak habis akal, dia kembali berdiri di depan Anggi, membungkuk lalu membantu gadis itu berdiri dan membuka pakaiannya luar, serta inner suit yang Anggi kenakan. Anggi diam meskipun kini dia hanya mengenakan dalaman. Anggi sama sekali tidak merasa terganggu, dia masih terkekeh dengan bibir mengerucutnya. Hingga ketika Rehan selesai memakaikan pakaian untuknya pun Anggi masih diam. Katanya kangen sama ibu sama ayah, kok malah ngambek sih? Rehan berbicara dengan Anggi di atas pangkuannya. Tangannya menyentuh dagu Anggi, menatap gadis itu lekat, lalu memberikan Anggi kecupan hangat. Bukan kecupan sih, ini lebih terasa seperti sebuah ciuman panas, namun Rehan melakukannya dengan sangat lembut. Masih marah? Tanya Rehan setelah dia melepaskan tautan. Anggi hanya menunduk menahan malu. Jujur saja dia sudah sangat ingin tersenyum. Kalau masih marah aku cium lagi. Rehan mendekatkan kembali bibirnya ke bibir sang istri. Namun gadis itu dengan sigap membekap mulutnya. Dia menatap Rehan dengan wajah yang sudah memerah. Rehan terkekeh. Akhirnya Anggi mau merespon dirinya. Hari ini dia tahu bagaimana cara menjinakkan singa betinanya ketika dia sedang merajuk. Om sayangkan sama Anggi. Om gak akan berpaling dari Anggi seperti ayah kan? Kenapa ayah lebih memperhatikan Om daripada Anggi? Anggi berucap lirih. Dia menyandarkan kepalanya di dada Rehan, memainkan jari telunjuknya menekan-nekan sesuatu yang lembut namun keras. Rehan menahan tangan Anggi. Gadis ini masih tidak tahu jika apa yang dia lakukan bisa membuat singa dalam dirinya terbangun. Bi, dengarkan aku. Ayah tidak berpaling. Dia masih tetap menjadikanmu yang pertama. Ayah tadi hanya menyambutku agar aku tidak kikuk di sini. Percayalah, siapapun orang baru yang datang, ayah dan ibu masih akan menomorsatukan kamu. Rehan mencubit hidung Anggi. Gemas, sikap manja Anggi membuat Rehan selalu ingin menjadi orang pertama yang akan memanjakannya. Memperhatikan Anggi juga membuat moodnya baik menjadi prioritas utamanya saat ini.
Om, kenapa ada baju Om di lemari Anggi?